Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi ya di radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Nah pendengar, di kesempatan kali ini alhamdulillah kita jumpa kembali untuk edisi Selasa 9 Syawal 1444 Hijriah atau juga tepat di 6 September 2022. Dan bersama saya Mimi Salimah, kali ini pendengar kita akan hadirkan kabar terkini Persada FM, tentunya update perkembangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran, yang mana untuk kesempatan pagi jelang siang hari ini kami akan hadirkan update dari MTA Godang Rejo 1 Karanganyar, di mana di sana sedang menggelar donor darah serta bazar ekonomi warga. Seperti apa update selengkapnya kami hadirkan dalam kabar terkini. Kabar terkini. Persada FM. Ya, saudaraku pendengar, MTA Cabang Godang Rejo 1 Karanganyar menyelenggarakan bakti sosial donor darah, potong rambut gratis, cek gula darah gratis, serta bazar usaha warga. Nah, bagaimana gambaran selengkapnya? Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ari Ismail. Dan pendengar, kami langsung sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Ari Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Bumi. Apa kabar untuk kesempatan siang hari ini? Sehat? Baik, alhamdulillah sehat dan alhamdulillah. Baik, ini rekan Ari Ismail, ini di sana posisinya ada di mana? Apakah di depan? Karena ini kalau nampak kita lihat di video ini cukup ramai sekali, dan sekaligus ini rekan Ari Ismail sebagai ketua panitia ya di sana. Nah, ini bisa digambarkan terlebih dahulu nih seperti apa, monggo. Terima kasih, dan saat ini saya berada di stand Bazar Ekonomi Warga. Ini dalam rangka kegiatan bakti sosial donor darah yang dilaksanakan oleh MTA Cabang Godang Rejo 1. Di mana sebenarnya ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan oleh Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, dan hari ini berlokasi di MTA Godang Rejo 1, rekan ini. Baik. Ya, silakan dilanjutkan. Halo. Suaranya bisa jelas terdengar dari sana? Ya, kemudian saat ini saya berada di stand bazar, di mana kami menyediakan, alhamdulillah dari cabang menyediakan ada 18 stand bazar, dan di belakang kami ini ada berbagai produk, di mana tujuan dari adanya stand bazar ini adalah bagaimana kita mengenalkan, kemudian juga berusaha untuk ternyata warga kita ini ada berbagai macam usaha begitu. Ya, Masya Allah. Baik, berarti ini adalah salah satu sisi positif ya dengan adanya stand bazar. Jadi lebih mengetahui, lebih mengenal, oh ternyata saudara kita yang ini usaha ini, yang ini usaha di bidang lainnya begitu ya. Baik, ini kalau kita ingin mengetahui terlebih dahulu terkait dengan donor darah yang berlangsung begitu ya. Nah, ini tadi mulainya dari jam berapa? Kemudian kerjasamanya dengan PMI mana nih rekan Ari? Ya, agak kurang jelas nih tadi. Oh begitu. Baik, kita ulangi untuk terkait dengan donor darahnya. Ini tadi mulainya dari jam berapa? Kemudian kerjasama dengan PMI mana? Oke. Untuk donor darah, kegiatan donor darah ini alhamdulillah tadi sudah kita mulai sejak pagi, kurang lebih jam 7. Namun untuk seremoni kegiatan, seremoni pembukaannya itu kita mulai kurang lebih pukul 8, tadi 8 lebih sedikit. Dan alhamdulillah yang pelaksanaan hari ini ada dari PMI Surakarta, PMI Kota Surakarta, dibantu juga dengan dari PMI Kabupaten Karanganyar kami. Dan alhamdulillah seremoni tadi juga dihadiri dari Bapak Lurah beserta jajaran. Kemudian ada juga tadi dari pengurus pimpinan perwakilan Kabupaten Karanganyar kami ini. Alhamdulillah. Baik, berarti untuk PMI-nya kerjasamanya dengan dua pihak ya, dari PMI Kota Surakarta serta PMI Kabupaten Karanganyar ya, rekan Ari ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari para peserta nih, ini bisa digambarkan antusiasmenya seperti apa? Kemudian untuk kantong yang disediakan tadi juga berapa? Bisa terambil berapa?
Jadi alhamdulillah untuk antusiasme baik dari warga kita sendiri maupun dari warga masyarakat ternyata juga luar biasa. Ketika seremoni tadi berlangsung kurang lebih jam 8 sedikit, itu sudah pendaftar total sudah 60-an pendaftar kan ini dari baik dari putra maupun putri. Itu ketika baru dimulai jam 7 sampai jam 8 dan ini masih terus bertambah sampai siang hari ini masih ada. Dan alhamdulillah ternyata juga antusiasme warga masyarakat sekitar itu juga sangat tinggi. Jadi ketika ada kegiatan ini, alhamdulillah warga juga tadi ada yang berdatangan dari sekitar sini untuk mengikuti kegiatan donor darah. Dan target pengambilan ini memang kita targetkan kurang lebih ada 200 kantong darah dan mudah-mudahan bisa terpenuhi begitu rekan Mimi. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa ya. Target 200 kantong. Ini cukup banyak ini rekan Ari. Kemudian kalau diinformasikan bahwa selain adanya donor darah di sana, ini kan juga ada potong rambut, ada juga kegiatan cek gula darah gratis. Nah, ini sebetulnya yang boleh memanfaatkan layanan ini siapa, rekan Ari? Ya. Baik, bagaimana suaranya? Sudah lebih jelas sekarang? Ya. Baik, nah ini tadi diinformasikan kan selain adanya donor, ini juga ada potong rambut, kemudian juga ada cek gula darah gratis juga. Nah, ini yang boleh menikmati fasilitas ini siapa? Apakah harus yang donor atau siapapun sebetulnya boleh? Iya, jadi kesempatan kali ini ada cek gula gratis, kemudian ada potong rambut gratis ya rekan Mimi ya. Memang diberikan gratis kepada siapapun, bahkan misalkan tidak donor tapi hanya ingin cek gula darah ataupun mungkin hanya ingin potong rambut begitu, diperbolehkan rekan ini. Dan selain itu fasilitas yang ada di bazar ini, baik adanya meja, kursi dan lain sebagainya, juga kami berikan kesempatan kepada warga ini gratis, tidak ada biaya sedikit pun, termasuk juga fasilitas kelistrikan dan lain sebagainya. Karena harapannya dengan adanya ini bisa menjadi penyemangat buat warga kita bahwa ini adalah kegiatan kita bersama, yuk kita bareng-bareng sukseskan kegiatan ini begitu rekan ini. Alhamdulillah. Baik, ini mungkin juga bisa diinformasikan, dikasih cuplikan begitu rekan Ari, untuk usaha warga yang ikut berpartisipasi di bazar, ini ada apa saja nih di antaranya? Nah, oke. Nah, ini yang sangat menarik, ternyata juga warga kita ini ada beraneka ragam usaha. Ada yang mulai dari berbagai peralatan tas, kemudian ikat pinggang, sepatu, kaos kaki dan lain sebagainya. Di dunia kuliner lebih banyak lagi. Ada yang bahkan ada yang produksi sendiri, aneka kue, aneka makanan dengan produksi sendiri. Bahkan ada juga berambang asem, kesel, termasuk juga dunia fashion juga ada. Di belakang saya tampaknya yang terlihat juga ada berbagai macam daster, kemudian ada celana anak murah-murah sekali, dan ada juga yang alat begitu. Jadi memang semuanya terbuka rekan Mimi ya. Jadi yang ingin usaha apapun silahkan boleh, dan insya Allah juga akan kami rekap begitu usaha dari tiap warga ini, dan kita akan promosikan juga barangkali ada saudara kita yang pengen pesan snack misalkan. Nah, kemudian nanti kita hubungkan begitu sebagai tindak lanjut dari adanya bazar ini. Begitu rekan Mimi. Oh, alhamdulillah. Nah, ini berarti sebetulnya salah satu poin yang juga sangat penting ketika mungkin pasca acara donor darah kemudian disertai bazar, ini adalah tindak lanjut atau follow up-nya ya rekan Ari. Karena kalau di follow up, insya Allah akan jadi pengembangan tersendiri untuk ekonomi warga kita ya. Baik. Nah, kemudian terkait dengan para peserta donor darah, ini apakah ada informasi mungkin ada masyarakat sekitar yang juga ikut, ataukah memang semuanya warga, atau ada masyarakat seperti yang tadi saya tanyakan? Bagaimana rekan Ari? Mohon maaf, suaranya kurang jelas, putus-putus. Baik, dari segi baik, dari segi peserta donor, apakah hanya warga yang sudah mengikuti kajian, atau justru ada masyarakat sekitar yang juga ikut berpartisipasi di sana? Iya, betul. Iya, halo. Iya, halo. Iya. Kurang jelas untuk suaranya, atau sudah cukup jelas?
Ya, ini sudah lumayan jelas, agak pelan-pelan aja. Oke. Baik, ya pendengar, ini memang kita berusaha untuk terus terkoneksi ya dengan rekan Ari, para pendengar, karena memang rekan Ari berada di lapangan yang mana suasana di sana cukup ramai dan riuh ya rekan Ari, seperti yang kita dengarkan ini di radio. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau di MTA Godang Rejo 1, ini kapan nih terakhir jadi lokasi donor darah? Iya. Jadi pengurus perwakilan rekan ini sudah ada jadwal untuk pelaksanaan donor darah ini, dan memang Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran sudah terus bekerja sama dengan PMI Kota Surakarta dan juga PMI Kabupaten Karanganyar. Jadi nanti untuk penjadwalan nanti sudah ada komando dari perwakilan Karanganyar, dan insya Allah untuk PMI-nya sendiri juga sudah ada komunikasi. Jadi ketika kami mendapatkan amanah untuk jadi panitia ini, ternyata memang dari PMI dan juga dengan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran itu sudah berkolaborasi dengan baik. Nah, untuk penjadwalannya memang saya tadi tanya dengan koordinatornya langsung, pelaksanaan donor darah ini 2 minggu sekali dan tempatnya juga berbeda-beda, dan untuk penjadwalan nanti sudah ada di perwakilan begitu rekan ini. Jadi setelah ini nanti ada tanggal 20 kurang lebih kayaknya nanti akan ada lagi di tempat yang lain begitu. Tapi berkolaborasi juga dengan PMI Kabupaten Karanganyar dan PMI Kota Surakarta begitu rekan ini. Oh begitu, alhamdulillah, masya Allah. Iya. Berarti dengan adanya kegiatan rutin ini memang sudah terbentuk jalannya, sudah tersistem dengan baik begitu ya rekan Arya. Iya. Ini kalau dibahasakan anak zaman sekarang ini sudah bestie begitu ya antara PMI dengan MTA ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah bestie banget. Baik, kemudian kalau informasi juga mungkin bisa dikabarkan kepada para pendengar untuk pengajian rutin di cabang Godang Rejo 1 ini jadwalnya kapan? Iya, alhamdulillah untuk di Godang Rejo 1 ini untuk kajian gelombang rutin ini ada di Kamis sore ya. Kamis sore insya Allah biasanya nanti pukul 4 kita sudah mulai untuk 3:30 biasanya sudah berdatangan, bahkan mungkin asar juga sudah mulai ada yang berdatangan begitu, diawali dengan qiraah terlebih dahulu, kemudian nanti ada pengumuman dan pemberitahuan, dan baru kemudian diisi oleh guru daerah, dan biasanya sampai kurang lebih pukul 5:30, kadang juga 5:30 kurang sedikit begitu. Dan kemudian selain itu di Godang Rejo 1 juga ada banyak kegiatan rekan ini, termasuk ada gelombang remaja, kemudian ada TPA, kemudian ada tahsin yang langsung dibimbing juga oleh dari LPPT MTA begitu. Dan alhamdulillah kegiatan kelompok juga sangat ditekankan di sini, bagaimana kita bisa memahami dengan kelompok-kelompok kecil ini, memahami saudara satu dengan yang lainnya begitu rekan ini. Alhamdulillah, masya Allah. Berarti memang untuk kemajelisan di sana cukup aktif ya, karena ada banyak kegiatan-kegiatan tadi ya rekan Arya. Iya, insya Allah begitu. Dan alhamdulillah termasuk juga ustadz-ustadz kami, pengurus-pengurus dari cabang Godang Rejo 1 selalu menekankan juga kepada kita generasi muda, termasuk kegiatan donor darah ini juga bagaimana yang pemuda-pemuda ini bisa jadi panitia donor darah. Nah ini memang kita diprioritaskan begitu, termasuk diamanahkan kepada kami jadi ketua panitia, kemudian pengurus-pengurusnya juga, pengurus kegiatan donor darah ini panitia juga diutamakan yang muda-muda, karena memang harapannya muda menjadi generasi penerus. Dan selain itu juga para pemuda selalu diimbau, ayo kita aktif di kemajelisan dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Ada yang bisa di media, ada yang bisa di kesehatan, alhamdulillah juga kesehatan tadi juga ada di stand. Kemudian ya, jadi yang gula darah gratis itu dari anak-anak muda dari Godang Rejo 1 sendiri gitu. Jadi beliau yang di kesehatan menyediakan cek gula darah gratis serta minum. Selain itu juga ada yang bergabung di STAR, ada yang di Bankom dan lain sebagainya kan.
Wah, alhamdulillah, berarti ini satu poin plus juga bahwa para pemudanya pun juga sangat didorong supaya ini tentunya menjadi salah satu generasi ke depan ya, generasi penerus juga ya. Baik, ini rekan Ari, apa nih yang pesan bisa disampaikan kepada para pendengar kaitannya dengan adanya kegiatan ini dan juga semangat apa yang bisa dibagikan? Monggo rekan Ari. Ya, baik. Terima kasih rekan Mimi. Saudaraku pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada, tentunya kegiatan donor darah ini adalah menjadi suatu pelajaran buat kita bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa berusaha untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Maka marilah kita jadi pribadi yang bermanfaat. Sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi insya Allah kita yakin aja kalau kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih baik lagi buat kita. Dan tentunya setiap kita pemuda terkait dengan kemajelisan, ayo kita aktif di majelis kita dan bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk berjuang fisabilillah dan terus istiqomah dalam kebaikan dan terus menjaga keikhlasan. Begitu rekan ini. Siap, Masya Allah. Baik, terima kasih sekali rekan Ari Ismail untuk laporannya dan juga informasinya di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan juga tugas kembali. Jangan lupa nanti untuk borong yang seger-seger juga makan siang. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi laporan langsung dan juga wawancara kita bersama dengan rekan Ari Ismail selaku Ketua Panitia yang mana saat ini diselenggarakan Bakti Sosial Donor Darah serta Bazar Ekonomi Warga. Dan ingat pendengar bahwa setetes darah kita bermanfaat bagi saudara kita yang lainnya, serta sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Demikian kami hadirkan kabar terkini Persada FM. Kabar terkini Persada FM.